di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Saya ingin spesial mengucapkan terima kasih buat dua ibu-ibu yang hadir di hari ini, yaitu Ibu Evi Mustamu, guru bahasa Jerman yang mengajar di PSKD. Saya diundang melalui, ini saya mesti terima kasih sama siapa namanya yang punya Facebook tuh. Saya diundang lewat Facebook bersama 3 angkatan lain, jadi saya 71 bersama 72, 73, 74 untuk mengadakan Natal bersama. Hanya 4 angkatan, dan kita bikin di restoran Paramount Bonangia. Kita bikin acara sana, ibadah di Jalan Solo nomor 4 dengan isinya 6 orang, termasuk saya. Saya, pendeta, almarhum Pungki, dan 4 orang lagi. Ya, tetap jalan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Rio Pengabdian, yang saya hormati Bu Bapak tamu undangan, yang saya hormati Bu Bapak alumni SMA 1 PSKD, yang saya hormati Bu Bapak guru dan staf aktif di SMA 1 PSKD, yang saya sayangi anak-anakku yang masih aktif di SMA 1 PSKD, dan juga alumni 2023. Adalah walaupun sudah usia sepuh, tapi masih dengan semangat. Saya seringkali ikut juga di ibadah Zoom, masih dengan sangat semangat, bahkan yang dari luar negeri sekalipun juga ikut hadir dalam puji Tuhan luar biasa. Jadi gak terputus hubungan pertemanan, persaudaraan di dalam Tuhan dalam keseluruhan doa tersebut. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Hotel Marco Polo atas tempat yang boleh digunakan, bahkan pimpinan dan staf dengan ramah ikut membantu kami dalam kesiapan acara ini. Akhir kata, semoga semangat Paskah mengisi hati kita dengan harapan dan menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selamat Paskah 2024, Tuhan memberkati. Indah ini kita beribadah bersama dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ibadah Paskah yang akan dilayani hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rio Pengabdian. Ditinggalkan, kami mengalami duka, maka Tuhan tolonglah kami agar mengerti bahwa Engkaulah perlindungan dan pertolongan kami. Oh, kudusnya Tuhan, umat-Mu berbaik di jemaatnya yang kudus. Oh, curahkan kurnia dan berdoa padanya agar kita dikorbankan, umat-Mu berkatilah. Ibadah kita saat ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan beserta juga. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, berbalah
boleh bangkit berdiri. Mengasihi, kalau mau bertepuk silakan. Mengampuni, seluruh hidup akan hari esok ku wakilmu. Sekarang hidupku makin bermakna karena Yesus hidup, aku pun hidup. Bersama Yesus aku tenang, terjaminlah hidupku jadi baru. Katakan, ku tak cemas akan hari esok. Tak cemas akan hari esok. Ku akhirku kenyang. Sekarang hidupku makin bermakna. Kenapa? Karena aku pun hidup. Bapak Ibu bisa kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Rio Panggabean. Mari kita arahkan hati kita. Bapak Pendeta Rio Panggabean dipersilakan. Kamu Bapak, bahkan pagi menjelang siang ini kami ingin mengatakan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami. Sudah meninggikan, kami sudah menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan, Raja bagi kami. Terimalah semua yang sudah kami lakukan sebagai sesembahan, sebagai dupa yang harum di hadapan yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar? Jadi kan biasa kan kalau orang kasih undangan khotbah, temanya ada misalkan Yesus bangkit. Ini enggak, temanya ayat, kita bingung jadi mau temanya apa. Ya udah inilah ya, pilih. Ada yang mau temanya iya tidak, mau temanya katakan aja, terserah. Yang penting katakan sejujurnya apa mungkin kita bersatu ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah. Ini kan peristiwa Maria dengan Isa. Dan ini saudara ini ya, ini dulunya kan dulu begini ya saudara. Sekarang ya udah pasti pelan-pelan dong, lo gila. Ya kan? Jadi saya nggak suka sama ibu. Saya jadi tahu juga iya loh. Sama aja lah ya. Jadi mari kita sekarang menjelang akhir kita harus kembali ke fitrahnya saudara ya. Ingat nih, ini reuni kan sekarang. Nanti kita reuni lagi pada depan tanya ada pensi itu udah meninggal. Gitu saudara. Saya tahu loh di depan banyak orang bahwa kita masih punya harapan Saul. Aduh kacau banget. Lalu yang kedua dia nggak cuma ngomong, tapi Saul bilang ya udah sana lu pergi gitu. Kan tadi ayat pembawanya jelas bahwa dia akhirnya memenggal kepala si Goliat. Waktu dia berhadapan, si Daud bukan cuma ngomong, tapi Daud benar-benar pasti betul. Lalu kan bilang, lo mau C aja. Lalu Alkitab menulis gini, maka majulah orang Filistin itu kepada Daud. Dan Daud bukan ini, juga menjalin mati beko. Enggak. Daud enggak ke kiri ke kanan, cari posisi, putar ke kiri. No namanya putar ke kiri. Udah pada tua ke bawah, pasti lagi tanya, asal nyurat kambel. Oke, kita mesti tahu. Selesai kan? Selesai, karena semua penuh dengan tekanan. Jaja, tahu tuh rumah, udah sama-sama. Itu damai, nggak damai. Sampai lo gue malas juga gara-gara ada tulang aja ya. Kalau damai itu harus keluar dari sini. Saya nggak suruh bapak ibu pola damai dan ingin orang bersalah. No. Mulai hari ini orang yang menyakitimu, kalau mau tidur berdoa sebut namanya. Itu udah paling keren. Kapan dong ketemunya Pak Pendeta? Sebelum mati pasti kau ketemu di waktunya Tuhan.
bisa lagi pesta, bisa lagi kehidupan dia. Disitulah kita diuji, benar nggak lu udah mengaku? Orang bisa berteologi, ngawur semua. Ada yang bilang Yesus ternyata bukan satu-satunya Tuhan, ada yang bilang Alkitab nggak mengikuti zaman. Wah, kacau banget. Itu kita mesti jaga kepada anak cucu kita. Bapak ibu mau udah pasti setia lah, ya kan? Yang penting contoh gitu. Jangan udah tua begini. Sorry, kita kan lagi di Jakarta, saya sekali-sekali pakai bahasa. Jadi ini Bu Linda nggak mungkin 45 menit Bu, tegangan tinggi terus ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga, mempertahankan harapan yang pasti itu di dalam kehidupan kita, supaya anak cucu kita nggak perlu lagi kita ajar, dia bisa melihat hidup kita. Saudara, sorry itu saya harus ngomong, orang tua kita lebih banyak salahnya daripada benarnya loh ngajar kita. Benar, lebih banyak salahnya, benernya ada. Setiap sakit semua, teh manis. Sakit apa juga teh manis. Dia suruh kita pulang, dia suruh kita sekolah. Kebiasaan orang Batak aja sama Manado. Saya juga ambil burung-burung dari meja judi, saya kan takut untuk ngomong begini. Ya bapaknya enggak, karena sibuk di Pertamina. Ya salah. Bagaimana orang tua kita dengan budaya masing-masing membangun istana yang besar di dalam hidup kita. Seperti kalau orang tua itu tersibuk sampai mati nggak bisa, harga diri itu banyak banget ya. Nah ini kita harus hancurkan istana itu. Karena udah terlalu bagus kita desain, ada pianonya, ada segala macam, dan waktu kita mau berubah dengan harapan baru, maka kan namanya renovasi harus dirubah. Saya pendeta kekinian, kalau bisa kasih jadi ada tanggung jawabnya. Ya. Lihat yang pertama, saudara, siapakah kakek nenek ini yang menggendong bayi? Kelompok A. Jadi kita tahu nih dulu pelajaran agamanya gimana nih, bolos apa. Zaman dulu kan cuma hafal 10 hukum Taurat aja, sama bapak kami lulus. 3 generasi. Bapak ibu ngalamin Soekarno, Soeharto, apalagi Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Soalnya kita orang paling bahagia. Karena sekarang lagi duduk di restoran, ambil aja handphonenya bingung. Beda sama kita kan. Habis bangun tidur siang ada kerjaan, nyolong mangga orang. Itu pembentukan karakter juga, saudara ya. Ketahuan, aku main baru. Wah, kalau bapak tadi ini angkatannya saya tahu banget nih. Wali Sutina, Acembo, ya kan? Yang paling jahat dulu siapa tau nggak? Faruk Afero. Jahat, datang ke desa ngawinin kembang desa itu udah terjadi. Yang itu maju. Tahu nggak siapa itu manusia itu? Yang satu anaknya Bultong depan rumah. Kalau tahu lah si Togar Bultong, si Bahar. Gue lihat ini anak di rumah ingusan gue tabokin kan. Saya diem nih. Kalau Anda contoh ke sini, Pak Gabean. Nah itu soal rokok enggak, apa enggak. Tapi ngumpul. Aneh ya saudara, nggak ada sejarah. Dulu ada 2, satu udah mati dia tinggal saya. Jadi yang kedua sama Tuhan itu sudah akhir. Kalau gue dulu juga kurang apa, gue naik bis juga numpang ya enggak. Turun Karolus, ada lagi Batak 3 orang datang, maka si Hotang lagi. Dia duduk, dia tidur. Pasti tadi kalau kita masih bilang numpang bakal dia enggak. Kembalian aja belum mau kasih. Dia datang, dia dapat kembalian, itu lebih jahat. Saya sebut maka si Hotang. Nenek gue 7 turunan gak habis hartanya. Sayangnya gue turunan ke-8, gak kebagian. Dia tahu semua, ya kan kalau mau sopok kan gitu. Bapak lu keberapa? Ke-8, makanya gue susah ya kan. Nah ya, jadi bukankah Kaleb bilang begini saudara di kalimatnya, ia akan membawa kita masuk. Musuhnya aduh mayoritas, lu cuma minoritas, 2 lawan jutaan orang. Tapi dia bilang ini, kalau Tuhan janji dia mau masuk. Ibu bapak, kalau Tuhan merasa saudara yakin Tuhan janji bahwa keturunan gue bagus, pasti bagus. Kuncinya setia sampai tua, sampai mati. Alkitab bilang gini, tapi kalau saya baca Alkitab ini, anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah minta-minta orang. Bahkan dia membantu orang. Jadi gitu, Bapak Ibu yang bilang kayaknya nggak mungkin lah. Mungkin bagi Tuhan. Ya, tapi itu perhatian. Saya di gereja saya ajarin gini, kasih beasiswa orang, oke dari TK sampai SMA dia minta lagi stop. Jadi dia keluar nggak usah nggak penting. Buat saya TK setahun, SD 5 tahun, 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, SMA kok nggak bisa bayar, berarti kok bukan orang Kristen. Nah mungkin 9 tahun kok bergumul sama Tuhan, Tuhan nggak buka. Kita orang bodoh namanya, kita dimanfaatin orang. Saya bilang itu kok sepupu, tuh bayarin loh. Ya mesti bunyinya gembira-gembira dong Ibu Tina. Itu paling baca kandung loh saudara. Jadi tadi ngobrol ngomong saya, dia bilang ini tulangmu mana salah, ini anaknya. Kalau masih orang
kalimat Nuhut itu Virgo, lambang cinta yang suci ya. Lalu ketua panitia bilang begini, Pak Pendeta, kita acara sesuai dengan kertas 10.30. Oh, dalam hati gue banyak banget tapi buah-buahan. Jadi tadi mulainya 11:30. Saudara si pendeta juga nggak suka korupsi dengan firman. Jadi saudara juga harus mundur makannya loh. Jatah saya 45 menit, yuk mundur, nggak boleh korupsi. Kalau nggak usah ada ibadah, ekonomi enak saudara. Tuh, yang repot kalau alumni nolong, kayak kurang settle ya. Gara-gara kuitang, ya kan ya. Nah ini kayaknya itu masih banyak, jadi jangan bilang makan dulu. Catherine jangan bunyi-bunyi cekrang-cekreng jam 12, jangan. Dengar dulu firman Tuhan, 45 menit ada saudara ya. Nanti takut ya. Belum lagi kita I have the last walls with you. Nanti ada begitu-begitu enggak? Jam 12 ada ya bahaya. Nah, alumni ibu 100 90 semua ibu-ibu. Lihat ya, ketika saya pelayanan saya hobi ngopi, saudara. Pulang ngopi-ngopi juga dari sini. Baru jam 4 suara mulai telepon. Ini apa? Gimana Pak? Pulang. Sakit perut, saya merasa. Jadi cowok itu kalau udah 65 tahun dia jadi pecundang, saudara. Tapi waktu umur 40-an, waduh. Pak belum pulang, dia dulu cari duit buat lo, reset banget. Dulu tangkis lah, istri di jalan dibelanjain, istri orang dibelanjain loh. Ada nih di sini ada. Ini memang bapak-bapak itu sudah bertobat ya. Depan saya diundang lagi ya. Saya Natal ya, jangan zoom lah. Nanti kita kalau ngomong di Zoom kalian masak kopi, jadi kurang menghargai ya. Harus stay sebulan sekali cari tempat kayak gini, jangan ke orang susah lah, ya kan? Kalau udah langganan Marco Polo bisa lah, yang bulan depan cuma kopi tehnya doang, 10.000, bisa pulang, makanya titik noor, ya. Lebih mahal di sana, ya kan? Yang punya dongan itu teman ya. Nah mari kita lihat, jadi saudara perlu bilang mak cucu, pak opu, ya, sama itu turunan kedua pak ada yang punya cicit kali ya. Udah ada ya, udah ada lah. Nggak bisa begitu. Kucing juga hidup aja sudah. Orang nggak percaya Yesus juga makan 3 kali. Tapi kita harus jadi orang yang berbeda tuh. Kita harus bisa memperlihatkan kepada orang-orang yang seumur kita bahwa, lu sama gue beda. Kenapa gue masih tetap punya harapan dalam hidupnya? Sehingga saya percaya apapun yang coba menghalangi saya punya kekuatan. Ya tadi saya bilang contoh, ibu datang ke sini karena ada harapan ya teman-teman. Dalam kesempatan kami merayakan Paskah dan ulang tahun yang 13 daripada PD PSKD, kami bersyukur karena Kau hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama dengan firman-Mu. Engkau hadir mengingatkan kepada kami bahwa Kristus sudah bangkit, menandakan kami memiliki harapan. Kami tidak saja memiliki harapan, tetapi Engkau membuat iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kuat, dan kami mampu ya Bapa melewati segala sesuatu yang Engkau izinkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah saat kami mengakhiri kehidupan kami boleh finishing well. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Panggabean yang sudah Engkau pakai menjadi alat Tuhan, memberkati kami semua para alumni daripada SMA PSKD 1. Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Biarlah setiap jiwa yang Engkau percayakan untuk boleh berjumpa dengan Kristus, supaya setiap jiwa melalui hamba-Mu ini mereka boleh merasakan kebangkitan Kristus dan hidup mereka boleh dipulihkan di dalamnya. Kami bersyukur Bapa dalam ibadah kami pada hari ini, kami merespon akan kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh memberikan sebagian apa yang kami miliki. Wujud kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Bapa hari-hari ke depan menjadi kekuatan di dalam kami menjalankan waktu-waktu ke depan. Ajar kami Bapa supaya kami lebih banyak lagi berempati, lebih banyak lagi goresan tinta semasa kami masih diberikan nafas kehidupan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi, Kristus bangkit,
kami boleh memiliki harapan. Harapan di mana kami boleh memberikan segala sesuatu kepada seluruh keturunan kami. Terpujilah namamu demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, hanya ini Tuhan persembahanku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Sekali lagi Bapak Ibu. Betapa hatiku kasih Yesus, Kau mengasihiku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan permohonanku. Terimalah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu secara khusus pada saat hari ulang tahun Persekutuan Doa Alumni SMA Kristen 1 PSKD lintas angkatan ini. Kami bersyukur, kami percaya semua inisiatif persekutuan ini sesungguhnya datang dari Tuhan. Dan kami bersyukur kalau sampai masih ada anggota hari ini, kami mampu meresponi panggilan Tuhan dengan terus fokus membangun persekutuan seperti apa yang Kau harapkan dari tubuh gereja. Ada persekutuan, ada diakonia, dan ada marturia. Dan itu akan kami kerjakan lewat kekuatan yang dari Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk para pengurus persekutuan doa ini. Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra, jasmani, rohani, mereka tercukupi sehingga mereka fokus mengerjakan program-program yang indah yang Tuhan juga taruh di hati mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, tidak ada perpecahan, tidak ada celah untuk menghancurkan tempat ini. Kami berdoa mereka bersehati, bersepakat, membungkus hidup mereka dengan darah Kristus. Dan serangan-serangan pun tak akan pernah mampu menggoyahkan. Karena persekutuan ini Tuhan yang bangun, maka tidak ada satupun yang bisa menghancurkan persekutuan doa ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk penerimaan murid baru. Kami tahu perubahan terjadi begitu cepat di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa untuk PSKD, untuk Yayasan PSKD, untuk terus bekerja keras dalam pertarungan, dalam kompetisi yang bebas di masa-masa dunia seperti ini. Agar mereka terus menambah-nambahkan kualitas-kualitas di dalam pola belajar mengajar, di dalam memilih guru-guru, sehingga PSKD yang kami tahu adalah salah satu garda terdepan sekolah Kristen akan tetap selalu ada. Tuhan kirim murid-murid yang baru. Tuhan kirim para orang tua yang mempunyai keturunan-keturunannya yang dulu mereka bersekolah di PSKD untuk kembali menaruh kepercayaan bahwa di tempat ini anak cucu kami akan dididik dengan pengenalan takut akan Tuhan. Biarlah di dalam masa-masa pendaftaran murid-murid baru, kami boleh mendapatkan murid-murid yang Tuhan kirim, murid-murid yang unggul, murid-murid yang siap bertanding, bertarung dengan dunia. Dan lulusan-lulusan PSKD akan menjadi cahaya, akan dilihat orang, mereka punya kualitas yang berbeda. Kami berdoa juga Tuhan, pada akhirnya untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya pemerintahan Indonesia tidak akan pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahkan bersama semua umat Tuhan, orang percaya di seluruh Indonesia, berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Kami tahu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tuhan turut bekerja, datanglah, campur tanganlah dengan penuh kerendahan hati di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus
Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.